oleh Ustadz Nasrul. Sebentar Ustadz. Baik, tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keamanan, kesehatan dan kekuatan bagi kita semua di tengah kalau kita membaca berita beberapa saudara-saudara kita khususnya di Sulawesi Barat itu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah gempa bumi, kawan sekalian, anak-anakku sekalian. Dan tentunya di kesempatan ini mari kita mencontoh kebiasaan Rasulullah SAW bagaimana mereka berempati kepada saudara-saudara Muslim yang lainnya yang tertimpa musibah. Kita merasakan dengan ikut bersedih, kemudian mendoakan mereka. Sekaligus ikhwas sekalian, memberikan pelajaran kepada kita untuk meningkatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amalan di dunia ini sebagai bekal di akhirat. Dan menjadi pelajaran juga ikhwas sekalian bahwa dunia ini memang sifatnya sementara. Dunia ini fana. Dan kehidupan yang sesungguhnya bagi kita orang-orang beriman adalah kehidupan akhirat. Wal akhiratu huwal hayawan, dan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Maka ikhwas sekalian, mari terus memotivasi diri kita untuk banyak mengerjakan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Dan alhamdulillah kita juga bersyukur kita dipilih, direkomendasikan oleh guru Al-Quran kita untuk mengikuti kegiatan karantina tahsin untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita, untuk belajar membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ikhwas sekalian ini menjadikan kita sebagai orang terbaik. Ingat janji dari Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Kita sekarang masuk yang belajar termasuk kepada ustadz-ustadz pembimbing, kepada seluruh pembimbing. Mudah-mudahan dimasukkan dalam satu paket ini menjadi orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya bicara lebih lanjut, saya kembali mengundang yang memungkinkan untuk mengaktifkan kameranya, silahkan dibuka supaya bisa dilihat mukanya, bisa dilihat wajahnya, apalagi ada pembimbing kita mungkin yang akan berkenalan dengan kita di sini. Para ikhwah yang berbahagia, seperti disampaikan tadi Ustadz Ali, jadi kegiatan karantina kita ini bekerja sama dengan komunitas Ayo Ngaji, dan salah satu pembimbingnya saya sendiri, Ustadz Ali juga alhamdulillah bergabung di komunitas ini, dan beberapa pembimbing nanti yang akan membimbing kita. Sebentar saya akan memperkenalkan. Komunitas ini ikhwas sekalian lahir pada saat pandemi global COVID-19. Jadi awalnya bermula, saya sebutkan dari situ. Jadi pandemi global, kemudian dibuka itu di bulan Agustus 2020 yang lalu. Usianya baru sekitar 4 bulan. Kemudian peserta sekarang secara umum yang mengikuti kegiatan ini sekitar 80 orang lebih. Dari seluruh wilayah di Indonesia pesertanya ada dari Sumatera, Kalimantan, Jakarta, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Kemudian beberapa juga peserta berasal dari di luar Indonesia. Untuk
dari luar negeri, pesertanya sekarang dari Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia. Itu pesertanya mereka yang punya keseriusan untuk belajar membaca Al-Quran. Bahkan ada satu alumni dari komunitas ini, belajar mengaji online dari Hong Kong, yang awalnya dia dari nol, tidak tahu sama sekali. Selama ini baca Al-Quran dari huruf Latinnya. Sekarang alhamdulillah sudah bisa membaca Al-Quran dan sudah memprogramkan untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran. Semangat ini anak-anakku sekalian yang harus hadir di dalam diri kita. Dan program ini jadi alhamdulillah sekarang bekerja sama dengan SMP Islam Terpadu Wahda Islamiyah dan dibuatkan satu room khusus, satu ruang khusus di grup WhatsApp. Ya. Di grup WhatsApp tidak bergabung dengan peserta yang lain. Karena ini bentuk kerjasama dan ada durasi dan target yang diharapkan. Jadi ikhwas sekalian, kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik kalau kita betul-betul serius mengikutinya dengan baik. Jadi yang pertama kembali kepada kalian sendiri yang ikut. Pelaksanaan ini, maksimalnya kegiatan ini, mengupgrade diri kita, itu kembali ke diri kita masing-masing. Saya ingatkan kepada kalian ikhwas sekalian kisah Bani Israel. Ya. Yang Bani Israel itu menjadi pelajaran penting bagi kita umat Islam atau umat yang ada sekarang. Bagaimana perubahan di dalam diri kita itu bisa hadir kalau kita punya kemauan. Bani Israel itu termasuk salah satu kaum yang paling banyak Nabi turun kepada mereka. Bahkan Nabi yang keluar dari golongan Bani Israel. Sampai-sampai Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, sekiranya malaikat yang turun kepada mereka untuk membimbing mereka, malaikat yang turun, mereka tidak akan bisa berubah. Mereka tidak bisa terupgrade kalau bukan dari keinginan dan kemauan mereka sendiri. Jadi ini ikhwas, bagaimana hebatnya suatu program, bagaimanapun kepedulian ustadz-ustadz kita membuatkan program, kalau kita tidak punya kemauan, maka kita tidak akan bisa berhasil. Maka yang pertama, saya ingatkan, niat dan kemauan kita ikhwas sekalian mengikuti prosedur dalam kegiatan ini sangat dibutuhkan. Itu yang pertama, para ikhwah yang berbahagia. Jadi Ustadz Ali tadi sudah sampaikan, ini khusus kelas 8 dan 9, dan lebih khusus lagi kelas 9, karena kita menginginkan ikhwah sekalian, alumni SMP Wahda Islamiyah, paling minimal sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Saya selalu menyampaikan, kalau kalian menjadi alumni SMP Wahdah, memberikan citra di luar dengan baik, memberikan cerita dan kesan yang baik, kemudian ada teman-teman kita yang melihat kita, atau ada orang tua melihat kita, ikhwas kalian baik, ditanya dari mana, itu dari Wahdah. Kemudian mereka tertarik masuk di SMP Wahdah karena wasilah kita, kebaikan yang kita sebarkan, maka kita juga akan mendapatkan pahala yang sama. Selama dia belajar di Wahdah, antum juga akan mendapatkan pahalanya. Coba bayangkan ikhwas sekalian. Sederhana saja yang bisa kita lakukan. Inilah namanya amal jariyah yang harus kita kejar sebelum kita meninggal dunia. Karena kalau kita meninggal dunia, ikhwas sekalian, terputus semua. Kecuali sedekah jariyah. Amal jariyah itu salah satunya tadi seperti itu. Jadi antum punya peluang menjadi alumni SMP Wahdah yang memiliki amal jariyah. Para ikhwah yang berbahagia. Nah, sekarang saya akan jelaskan ikhwah sekalian sistem pembelajaran di komunitas Ayo Ngaji ini. Bagaimana sistemnya? Jadi dalam sepekan, jadi setelah pembukaan ini ikhwah sekalian, kegiatan pengarahan ini, tim dari komunitas akan mengirimkan link pembelajaran di grup. Jadi di grup langsung, tidak di chat. Karena kita satu level semua di grup. Dan tugas kalian mempelajari link itu ada beberapa video yang harus diikuti. Diikuti dengan baik ikhwas sekalian. Video tutorial itu selama 1 pekan. Selama 1 pekan. Kalau di Eskul Tahsin yang lalu hanya 1 video diulang tiap hari. Kalau ini tidak. Setiap hari beda videonya. Jadi ada sekitar 20-an, 20 video lebih ya, yang dipelajari. Jadi 1 hari itu kalian harus mempelajari minimal 5 video. Dan targetnya itu setiap selesai sholat wajib diputar 1 video. Itu akan selesai di hari
Jumat. Jadi kalau dimulai sebentar setelah sholat duhur, dibuka satu videonya, diulang, ya, diulang. Jadi sekali lagi minimal 5 video, maksimal 7, jangan terlalu banyak, jangan langsung diselesaikan 30 video, satu hari video, tidak. Belajar itu harus bertahap. 5 saja. Hari Jumat itu sudah selesai, ikhwas sekalian. Videonya sudah selesai hari Jumat dan kita sudah siap ujian di hari Sabtu. Jadi sistemnya begitu. Jadi kalian pelajari itu videonya per jilid. Jadi iqra-nya didengarkan kemudian diikuti sesuai dengan arahan yang ada di video tutorial. Jadi yang perlu kita siapkan memang kuota juga. Jadi itulah jihad kita, jihad amal kita. Mudah-mudahan setiap kuota yang keluar itu akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap satu baitnya ikhwas sekalian akan terhitung pahala. Kalau ada 1 MB berarti 1000 bait. 1000 bait. Coba kali 1000 itu. Jadi kuota sekarang peluang pahalanya lebih besar karena kuota kita juga akan dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah biiznillah. Jadi itu, jadi saya ulangi akan dikirimkan 5 video setiap hari, setiap selesai sholat wajib diselesaikan itu. Kemudian ikhwas sekalian, hari Sabtu akan ada jadwal yang akan dibagikan kepada kita. Jadi kegiatan ujian itu akan dimulai jam 7.30 jam 8 untuk karantina ini sampai jam 10. Sengaja jam 8 supaya kalian ada persiapan pagi-pagi. Dan masing-masing siswa punya jadwal sendiri. Misalkan Nur Said jadwalnya jam 8 sampai jam 8.15. Kalau sudah terlambatnya itu semuanya 10 menit, 5 menitnya toleransi. Kalau Said masuk jam 8:10 itu sudah tidak diterima, langsung dihitung tidak lulus. Paling lambat jam 8:05. Karena ada teman kita juga yang antri. Jadi per sesi, satu sesi ada 4 orang. Ada 4 orang yang akan dibagi. Nanti sebentar akan diposting di grup jam berapa jadwal kita. Ada jadwal jam 8, ada jam 8:15. Dilihat jadwalnya dengan baik. Masuk di room seperti ini. Oh sekalian, yang sudah ikut eskul kemarin sudah tahu sistemnya. Setelah masuk di room akan bertemu dengan pembina, akan diuji pembelajaran kita. Ujiannya, halamannya akan diacak oleh pembina. Ada halaman khusus yang akan diujikan kepada kita. Kalau dinyatakan lulus, maka boleh lanjut ke jilid berikutnya. Tapi kalau tidak lulus, harus mengulang lagi. Harus mengulang lagi. Bagaimana sistem penilaiannya ikhwas sekalian? Ada 5 level. Ada 4. Ada nilai A, nilai B, nilai C, dan nilai D. Kalau nilai C untuk kalian itu dinyatakan tidak lulus. Nilai C dan nilai D. Kalau nilai D dianggap parah, dianggap tidak belajar kalau dapat D. Itu peringatan keras kalau D, kalau C. Nilai lulus itu hanya nilai A atau nilai B. Nilai A itu didapatkan kalau kesalahannya sampai, kalau kesalahan biasa mungkin hanya terbata-bata atau kesalahannya sampai 3 kali diluruskan, itu bisa dapat A. Tapi kalau di atas 3 kali kesalahannya, maka dapat B. Kalau kesalahan kalian dalam ujian di atas 5 kali berulang, maka nilai C. Kemudian kalau kalian kesalahannya setiap baris bacaan selalu salah, maka itu nilai D dan tidak bisa lanjut ke jilid berikutnya. Itu ikhwas sekalian model penilaiannya. Kemudian program ini akan berakhir selama 1 semester. Yang dinyatakan lulus itu adalah yang mendapatkan sertifikat. Di sertifikat nanti ada nilainya. Nilai itulah yang akan masuk ke nilai rapor. Jadi ada sertifikat. Yang tidak lulus tidak akan diberikan sertifikat. Jadi sekarang sementara dikaji dulu di sekolah bagaimana konsekuensinya untuk kelas 8 nanti ini. Apakah jadi komitmennya nanti sebelum naik ke kelas 9. Untuk kelas 9, walaupun targetnya 3 bulan, kalau tidak selesai 3 bulan harus lanjut menyelesaikan. Karena statusnya masih siswa SMP Wahdah. Jadi itu ikhwas kalian. Jadi program ini kalau kalian lancar mengikuti kegiatan ini,
karena dia hanya ini akan selesai dalam waktu 2 bulan lebih saja, tidak sampai 3 bulan. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kelas 8 kalau sudah selesai programnya? Sudah selesai programnya, misalkan sudah lulus. Iqra 1 sampai Iqra 6 ditambah pemantapan di jilid ke-7. Maka kelas 8 yang sudah selesai masih lanjut di program tahsin. Ada namanya program khatam Al-Quran. Masih ditahsin setiap pekan. Kalian akan tadarus Al-Quran yang akan dibimbing. Jadwalnya masih sama. Jadi kalau sudah masuk grup tahsin, program tahsin Al-Quran, sudah ditahsinkan Al-Quran, itu sudah lulus, ya, sudah lulus. Sisa pemantapan akan mendapatkan nilai plus, insya Allah dari pembina, ya, di nilai rapornya. Itu kegiatannya yang dinyatakan selesai. Jadi harapan saya ikhwas sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengikuti program ini dengan baik. Kemudian saya akan memperkenalkan pembimbing yang akan membantu kita. Baik Ustadz, syukuran atas penjelasannya. Berharap para siswa sekalian sudah bisa memahami alur pelaksanaan eskul insya Allah ke depan. Dan kita juga semua berharap semua bisa bersemangat karena ini semua untuk kepentingan kita. Silakan bertanya siswa sekalian. Siswa silahkan. Ustaz, itu video di YouTube. Iya, videonya di YouTube. Jadi videonya di YouTube dinonton setiap hari. Jadi videonya pendek ya, 5 menit, ada yang 4 menit, paling panjang 10 menit. Nanti yang panjang itu kalau jilid 6-nya. Jadi pendek saja. Ada yang lain? Tafadhal. Apa nama channelnya Ustaz? Nama channelnya? Siapa yang bertanya ini? Laude. Oke, Laude. Akan dibagikan linknya sebentar di grup setelah ini. Oh. Jadi linknya. Jadi kalian ikuti playlist yang dibuatkan karena itu sudah teratur. Sudah teratur setiap pertemuan antum ikuti. Akan dibagikan setiap pekan, akan dibagikan linknya. Sekaligus diumumkan. Jadi kalau sudah ujian, Sabtu depan itu sudah ada pengumuman siapa lulus dan siapa yang tidak lulus. Yang tidak lulus nanti 2-3 kali akan dihubungi orang tuanya secara khusus. Apakah betul-betul dipelajari itu videonya atau tidak. Karena kalau kalian pelajari dengan baik, insya Allah bisa lulus. Karena ini sudah terbukti, kawan sekalian, sudah diuji coba kepada peserta yang saya ceritakan tadi, peserta yang tidak tahu sama sekali itu usianya sudah 50 tahun lebih, sudah tua. Orang tua saja bisa, apalagi kalau otak kalian yang masih segar. Kalau betul-betul diikuti dengan baik, itu kuncinya. Makanya tadi saya dahulu ikhwas sekalian dengan kisah Bani Israel yang memang bukan mereka tidak mampu, karena mereka memang tidak mau. Beda itu orang tidak mampu dengan orang tidak mau. Berbeda. Ada orang memang bukan dia punya kemampuan lebih, cuman dia tidak mau. Memang tidak mau. Sama waktu kalian belajar membaca itu, membacanya dulu itu kalian tidak bisa. Terbata-bata, cuman selalu berusaha, akhirnya bisa dibaca. Sama waktu yang gamers itu, mereka kan awalnya tidak tahu, tapi mereka siang malam sampai ada yang tidak tidur sampai subuh. Karena begitu seriusnya main game. Kalau dulu Imam Malik kalau baca kitab sampai subuh tidak tidur, itu belajar baca kitab beliau, membaca kitab fikih. Nah, kalau anak muda sekarang ya bukan kita, insya Allah kita lihat ikhwas sekalian ada yang sampai subuh mereka tidak tidur, bahkan ada beberapa kasus meninggal di tempat gamenya. Wa na'udzubillah. Ada di sini yang mau seperti itu, masa syahid di depan game, bukan syahid namanya itu. Na'udzubillah min dzalik ya.
Kita berharap ikhwas sekalian kita meninggal di atas kebaikan. Itulah syahid yang benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Laude, Masya Allah. Nanti dilihat saja di grup. Kalau linknya tidak bisa diklik, nanti ada link ringkasnya, kalian bisa ketik. Bisa mungkin simulasi bercakap, manfaatkan waktu 8 menit Ustadz Ali. Jadi monitor Ustadz Ahmad mungkin bisa di calling satu peserta, diajak cerita kenalan, supaya nanti sistemnya begini, masuk room seperti ini baru nanti akan di calling. Silahkan di calling satu orang, yang bagusnya yang kelihatan gambarnya. Ustadz Ahmad yang kelihatan gambarnya, bisa Colik, bisa Nur Said, bisa ini Ahmad Al-Fairus, ini yang kelihatan Andi Bintang, Aufa, Wahyu monitor, Ustadz Wahyu, bisa dicoba calling ya. Ustaz, Afwan, saya matikan kamera karena jaringan jelek, Ustaz. Oke, enggak apa-apa. Boleh dicoba calling satu siswa untuk percobaan satu orang. Jadi masuk room nanti seperti ini, kemudian akan dihubungi oleh Ustadz, video call. Ya la la la